Di sebuah kampung kecil pinggiran Jakarta, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang penuh perjuangan, keluarga Sutrisno. Rumah mereka kecil, berdinding kayu yang mulai lapuk, dan beratapkan seng berkarat yang sering bocor jika hujan turun deras. Di dalam rumah itu, tinggal Budi Sutrisno, seorang pria paruh baya yang pekerja keras, bersama istrinya Rini, dan dua anak mereka, Maya, 13 tahun, dan Aldi, 9 tahun. Pagi itu seperti biasa. Matahari baru saja naik, menerangi atap-atap rumah yang berjajar di sepanjang gang sempit. Budi duduk di depan rumah sambil menyiapkan motornya. Ia bekerja serabutan, kadang jadi ojek online, kadang ngangkut barang di pasar, kadang bantu bangunan. "Ayah, bensin motornya tinggal dikit," kata Maya yang ikut memperhatikan. Budi tersenyum lelah. "Iya, nak. Nanti ayah isi. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki." Rini keluar dari dapur dengan 2 potong tempe goreng di piring kecil. "Ini, sarapan dulu." Biarpun sederhana, harus kuat kerjanya, ujarnya sambil menyodorkan makanan. Mereka tak pernah mengeluh meski hidup begitu sederhana. Rini juga bekerja membantu tetangga membuat kue rumahan. Kadang-kadang, Maya ikut membantu ibunya menyusun kemasan. Aldi, si bungsu, selalu ceria dan suka menggambar. Cita-citanya ingin punya rumah yang tidak bocor dan bisa beli mainan kucing. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga ini punya harapan besar. Mereka sering duduk di malam hari, berbicara tentang mimpi-mimpi. "Bu, kapan ya kita bisa punya warung sendiri?" tanya Budi suatu malam. "Kalau rezeki sudah datang, pasti bisa, Pak. Yang penting kita sabar dan tetap baik," jawab Rini sambil menyuapi Aldi. Dan malam-malam itu, sebelum tidur, mereka tak pernah lupa berdoa. "Ya Allah," doa Budi dalam hati, "kalau boleh meminta, berilah kami keajaiban kecil. Biar kami bisa hidup lebih layak. Tak perlu mewah. Cukup yang lebih baik." Suatu sore di awal musim hujan, Budi baru pulang dari pekerjaannya di pasar. Hujan turun rintik-rintik, membuat jalanan basah dan becek. Saat hendak membuka pagar rumah, ia mendengar suara lirih dari balik tumpukan kardus di pinggir jalan. "Meong." Ia menoleh dan melihat seekor kucing betina kurus, basah kuyup, dengan bulu coklat kusam. Di sampingnya, ada 3 anak kucing kecil yang menggigil. Nalurinya langsung tergerak. Ia melihat kucing itu menatapnya, seolah memohon bantuan. Budi mengambil kardus itu dan membawanya masuk ke rumah. "Bu, Maya, sini lihat," serunya. Rini kaget melihat Budi membawa kucing ke dalam. "Pak, kita sendiri susah, kok malah bawa kucing?" "Tapi lihat mereka, Bu. Mereka butuh pertolongan. Kasian banget ini, bisa mati kalau dibiarkan." Maya dan Aldi langsung jatuh hati pada kucing-kucing itu. Mereka mengeringkan bulunya dengan handuk bekas, memberi nasi sisa makan siang, dan membuatkan sarang dari kardus bekas. Mereka memberi nama induknya Momo. Sejak hari itu, Momo dan anak-anaknya jadi bagian dari keluarga. Meski hidup makin sempit, mereka rela berbagi makanan, bahkan mengurangi porsi makan sendiri demi bisa memberi makan Momo. Rini awalnya menggerutu, tapi perlahan luluh. Setiap kali melihat Aldi tertawa karena tingkah lucu anak-anak kucing, hatinya ikut hangat. "Mereka bawa kebahagiaan ya, Pak," gumam Rini suatu malam. Budi mengangguk. Kadang, kebahagiaan datang dari makhluk kecil seperti ini. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Momo membawa warna baru dalam kehidupan keluarga Sutrisno. Di tengah segala keterbatasan, keluarga ini menemukan sumber kebahagiaan sederhana dari makhluk kecil berbulu coklat itu. Pagi-pagi, sebelum Budi berangkat kerja, Momo selalu menyambutnya di depan pintu dengan gesekan lembut di kaki. Kadang dia mengeong pelan, seolah menyemangati. "Pagi, Momo. Doain ayah banyak orderan ya," ujar Budi sambil mengelus kepala si kucing. Maya yang biasanya malas bangun pagi, kini justru jadi yang paling rajin. Dia selalu bangun untuk memberi makan Momo dan anak-anaknya. Ia bahkan mulai mencatat perkembangan mereka di buku tulis bekas. "Ayah, anak Momo yang belang udah bisa jalan," seru Maya gembira suatu pagi. "Namain apa, ya?" timpal Aldi. "Yang hitam, kopi. Yang putih, susu. Yang belang, coklat," jawab Maya mantap. Rini pun mulai berubah.
Ia yang awalnya enggan merawat kucing, kini justru sering berbicara dengan Momo ketika sendirian di dapur. "Mo, kamu tahu nggak? Ibu kadang bingung nyiapin makan malam. Tapi kamu sabar aja ya. Kita sama-sama berjuang," katanya sambil menyuapkan nasi ke piring kecil untuk Momo. Kehadiran Momo membuat rumah kecil itu terasa lebih hangat. Mereka tertawa lebih sering. Bahkan, pertengkaran kecil yang biasa terjadi antar saudara berkurang drastis. Namun tak semuanya mulus. Suatu hari, anak kucing yang bernama Kopi jatuh sakit. Nafasnya sesak, tubuhnya lemas, dan dia tak mau makan. Maya menangis, Rini panik, dan Budi bingung mencari cara. "Kita harus bawa ke dokter, Pak," kata Maya sambil memeluk Kopi. Budi termenung. Uang di dompetnya hanya cukup untuk beli beras. Tapi malam itu, tanpa banyak bicara, Budi menjual jam tangannya yang satu-satunya. "Buat ke dokter hewan," katanya saat Rini menatap bingung. "Pak, jam itu pemberian ayahmu. Nyawa lebih berharga, Bu." Dengan penuh haru, mereka membawa Kopi ke klinik hewan. Beruntung, dokter yang bertugas memberikan keringanan biaya setelah mendengar cerita mereka. "Jarang-jarang saya lihat keluarga seperti kalian. Kalian hebat," kata dokter itu. Kopi sembuh, dan keluarga Sutrisno semakin menyayangi keluarga kecil Momo. Sejak kejadian itu, satu hal berubah dalam diri mereka tidak lagi merasa miskin. Budi mulai berkata, "Kita memang belum punya banyak uang. Tapi kita kaya hati." Dan memang benar. Semangat mereka tumbuh. Harapan mereka menjadi lebih kuat. Semua itu karena seekor kucing jalanan. Suatu hari, Maya mendapat tugas dari sekolah untuk membuat video tentang kegiatan sehari-hari. Karena bingung mau mengangkat tema apa, ia pun memutuskan membuat video tentang Momo dan anak-anaknya. Dengan bantuan ponsel milik Budi yang kameranya sudah retak sedikit, Maya merekam kegiatan Momo, saat makan, saat bermain, bahkan saat tidur di atas bantal robek. Video itu diunggah ke YouTube dan diberi judul, "Kucing Jalanan yang Mengubah Hidup Keluarga Kami." Tak disangka-sangka, video itu mendapat banyak perhatian. Dalam beberapa hari, video itu ditonton ribuan kali. Komentar berdatangan. "Duh, lucunya Momo. Keluarga ini inspiratif banget. Saya nangis lihat perjuangan mereka." Seorang pengusaha makanan kucing bahkan menghubungi mereka via email, menawarkan kerjasama. "Boleh nggak kami kirim produk untuk dicoba, lalu diulas di video selanjutnya," begitu isi emailnya. Dari situ, ide bisnis pun tumbuh. Budi berdiskusi dengan Rini. "Bu, gimana kalau kita mulai seriusin ini? Kita bisa jadiin kisah Momo sebagai brand. Jual makanan kucing rumahan? Kita bisa produksi kecil-kecilan dulu." Rini sempat ragu, tapi Maya meyakinkannya. "Bu, aku bisa bantu buat kontennya. Aldi juga bisa gambar. Kita buat logo dari gambar Aldi." Mereka lalu menamai bisnis kecil itu, Momo Pecar, dan Aldi menggambar logo, wajah Momo dengan senyum lebar. Awalnya, mereka hanya memasarkan produk lewat media sosial, Facebook dan Instagram. Produk pertama mereka adalah makanan kucing dari ikan rebus alami, tanpa pengawet. Mereka tidak punya modal besar, jadi semuanya dibuat manual. Rini memasak di dapur kecil, Maya mengurus konten, Aldi bantu desain, dan Budi yang mengantar pesanan pakai motor. Konsumen pertama datang dari tetangga sekitar, lalu mulai menyebar keluar kota. Kuncinya, cerita mereka yang menyentuh hati dan konsistensi mereka dalam menunjukkan kasih sayang pada hewan. Setiap produk dikemas dengan tulisan tangan Maya, "Terima kasih telah mendukung mimpi keluarga kecil kami dan menyelamatkan Momo." Dan orang-orang jatuh cinta. 3 bulan setelah bisnis kecil Momo Pecar dimulai, pesanan mulai membanjir. Dari yang awalnya hanya 5-10 bungkus per minggu, kini mereka menerima hingga 100 bungkus dalam seminggu. Dapur kecil ini tak lagi cukup untuk memenuhi permintaan. Budi bahkan harus berhenti menjadi pekerja serabutan demi fokus mengurus pengiriman dan produksi. Itu pun belum cukup. "Pak, kita harus cari tempat produksi yang lebih besar," ujar Rini sambil mengepak pesanan dengan tangan penuh minyak dari memasak. "Iya, Bu. Tapi uang kita belum cukup buat sewa tempat." Namun semesta tampaknya memang sedang berpihak pada mereka.
Seorang pelanggan yang merupakan pemilik pet shop besar di Bandung tertarik untuk jadi distributor. Saya lihat produk kalian beda. Natural, ada cerita. Mau nggak kalau saya invest supaya produksinya naik skala, katanya saat berkunjung ke rumah mereka. Budi tertegun. Rini menitikkan air mata. Beneran, Pak? Bener. Tapi saya nggak mau ambil saham. Saya cuma pengen bantu. Saya percaya, kebaikan harus disebar. Dengan modal dari bantuan itu, keluarga Sutrisno menyewa sebuah rumah kecil di pinggir jalan untuk dijadikan dapur produksi dan tempat penyimpanan. Mereka juga merekrut 2 tetangga yang menganggur untuk membantu produksi. Bu Ningsih, Bu Iwi, kita kerja bareng ya. Kita mulai kecil-kecilan dulu, ujar Rini saat memberi seragam sederhana bertuliskan, Momo Pecara. Produk mereka kini tidak hanya makanan, tapi juga camilan kucing, sabun mandi kucing herbal, dan bahkan mainan sederhana dari kain perca. Maya dan Aldi terus berkarya. Maya mulai belajar edit video dari YouTube dan membuat vlog rutin. Aldi membuat komik lucu tentang petualangan Momo dan teman-temannya. Channel YouTube mereka pun meledak, dari 1.000 subscriber, melonjak jadi 50.000 dalam waktu 5 bulan. Mereka diundang ke podcast, diliput oleh media online, bahkan muncul di salah satu acara TV nasional dengan tajuk, Dari Kucing Jalanan Jadi Jalan Kesuksesan. Di sana, Budi berkata, dengan suara yang bergetar. Kami tak pernah menyangka, seekor kucing yang kami temukan saat kehujanan, bisa jadi titik balik hidup kami. Kalau dulu kami mengusirnya, mungkin kami tetap di titik gelap itu. Sukses bukan membuat mereka lupa daratan. Justru sebaliknya. Keluarga Sutrisno percaya bahwa kesuksesan itu titipan. Mereka mulai membuat program sosial bernama, Momo untuk Sesama. Setiap bulan, mereka menyisihkan 10% dari keuntungan untuk membantu komunitas penyelamat kucing lokal, program sterilisasi kucing liar, memberi makan hewan jalanan, membantu keluarga kurang mampu yang memelihara hewan. Mereka juga membentuk komunitas, Sahabat Momo, tempat orang-orang bisa berbagi cerita tentang hewan peliharaan mereka, berdiskusi, dan saling bantu. Suatu hari, Maya mendapat pesan dari seorang gadis kecil bernama Winda. Kak Maya, aku juga merawat kucing liar. Tapi orang tuaku marah. Aku tunjukin video kakak, sekarang mereka ikut sayang kucingku. Makasih ya, Kak. Maya menangis membaca itu. Ia tak menyangka, videonya bisa mengubah cara pikir seseorang. Aldi pun makin semangat menggambar komik. Bahkan salah satu komiknya dijadikan merchandise dan dijual untuk donasi. Momo? Ia tetap kucing yang sama. Sederhana, tenang, suka tidur di pojokan dapur. Tapi ia kini jadi maskot nasional kecil-kecilan. Orang-orang dari luar kota datang ke rumah produksi mereka hanya untuk berfoto dengan Momo. Lihat, ini Momo asli. Momo seolah mengerti. Ia akan duduk tenang, bahkan terkadang mengangguk pelan seakan menyapa penggemarnya. Setahun berlalu. Kini Momo Pecara sudah punya lebih dari 30 reseller di seluruh Indonesia. Mereka memiliki 7 karyawan tetap, semua dari lingkungan sekitar yang dulunya menganggur. Pendapatan mereka kini cukup untuk membeli rumah baru yang lebih besar, tapi mereka tetap tinggal di rumah lama mereka, dengan alasan sederhana. Dari sinilah semuanya dimulai. Namun mereka merenovasi rumah agar layak dan tak bocor lagi. Aldi kini punya kamar sendiri. Maya punya studio mini untuk membuat konten. Dan Budi akhirnya bisa punya sepeda motor baru setelah bertahun-tahun memakai motor tuanya yang berisik. Di tengah semua itu, Budi masih sering duduk di depan rumah. Ia mengingat masa lalu, saat ia berdoa minta keajaiban. Dan keajaiban itu datang, dalam bentuk seekor kucing kecil basah di balik kardus. Ya Allah! Engkau luar biasa. Siapa sangka, seekor kucing bisa mengubah hidup kami. Dan di akhir kisah ini, keluarga Sutrisno ingin menyampaikan pesan untuk kita semua. Hidup kadang tidak adil. Tapi kebaikan kecil bisa membuka pintu-pintu besar yang tak kita bayangkan. Ketika kami memilih menolong Momo, meski kami sendiri kekurangan, kami tak tahu bahwa tindakan kecil itu akan menjadi awal dari semuanya. Mungkin kalian tidak punya banyak. Tapi kalian bisa memberi cinta. Bisa memberi tempat.
bisa memberi sedikit makanan. Dari situ, siapa tahu hidup kalian berubah.